sepasang suami istri yang baru saja setahun yang lalu menikah. Kini sang istri sedang hamil. Menurut bidan desa, tempat ibu memeriksakan kehamilannya, tafsiran persalinan ini sudah dekat, kira-kira 3 hari lagi. Tentu saja sang suami merasa sangat senang dengan kehamilan istrinya. Terbukti dia tidak pernah absen mengantarkan istrinya untuk memeriksakan kandungannya di puskesmas terdekat. Suatu hari, sang istri sedang berbicara dengan suaminya mengenai rencana mereka ketika bayinya nanti telah lahir. Wah, sebentar lagi anak kita lahir ya, Pak. Ibu senang sekali. Iya Bu, Bapak juga menantikan kelahiran anak kita. Nanti anak kita cowok apa cewek ya, Pak? Kalau Bapak sih terserah Tuhan saja. Yang penting anaknya sehat. Ya udah Pak, tunggu sebentar ya, Ibu ke dapur dulu. Iya Bu. Ketika sang istri tidak ingin ambil minuman, tiba-tiba ibu merasa kesakitan dan berteriak di dapur meminta tolong. Aduh, sakit. Mendengar teriakan sang istri, suami pun langsung menemui istrinya di dapur. Astagfirullahaladzim, Ibu kenapa Ibu? Apanya yang sakit? Perutnya Pak. Ayo kita segera ke bidan saja, sepertinya Ibu mau melahirkan. Dengan sigap, sang suami pun langsung bergegas pergi ke puskesmas. Baru saja keluar rumah, tiba-tiba ibu dan suami bertemu dengan kader desa tersebut yang kebetulan hendak ingin melakukan kunjungan ANC. Ya ampun, ini kenapa ibunya Pak? Gak bilang sepertinya istri saya akan segera melahirkan. Aduh. Ayo bawa ke bidan, ayo sini. Beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai di puskesmas. Dengan cepat, kader segera memanggil ibu bidan. Bagaimana Ibu? Ibu ini mau melahirkan. Mari saya bantu ke ruang bersalin. Iya. Sakit. Silakan masuk Ibu. Ibu berbaring terlebih dahulu Ibu. Ibu berbaring di tempat tidur, sementara itu bidan 1 memanggil bidan 2 untuk membantunya dalam proses persalinan. Ibu saya bantu untuk berbaring ya. Kakinya naik. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu ya Pak, bidan. Terima kasih. Setelah sampai di puskesmas, kader pun pulang. Saat di jalan, ibu kader bertemu dengan mertua ibu Eni dan memberitahu bahwa cucunya sudah lahir. Nek, ya Allah. Selamat ya Nek, sebentar lagi Nenek mau punya cucu. Anakku segera lahiran. Di puskesmas tadi diantar suami ini. Walah, makasih ya. Saya tak kesana dulu. Nggih. Atos nggih. Ya tolong dipantau kondisi dulu ya Dek, saya menghubungi bidan Devika untuk membantu proses persalinan. Baik, Bu. Halo bidan Devika, tolong segera ke ruang bersalin ya, ada pasien yang mau bersalin. Ya sudah, tolong dianamnesa dan diobservasi dulu ya Bu, saya segera ke ruangan. Bidan 1 pun melakukan anamnesa pada ibu dan melihat data setiap kunjungan ibu. Kemudian bidan 1 melakukan pengkajian keadaan umum ibu. Lalu bidan 1 melakukan pemantauan DJJ dan hasilnya DJJ lebih dari 100 per menit. Lalu bidan melakukan pemeriksaan dalam. Setelah dilakukan pemeriksaan dalam, ternyata pembukaannya sudah pembukaan 8 atau primigavida. Bidan 1 menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya terlebih dahulu ya. Saya cek DJJ-nya terlebih dahulu ya Bu. Ini sih. Untuk DJJ-nya 100 kali per menit ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya Bu ya. Jadi Ibu bisa kakinya ditekuk ya. Permisi ya Bu ya, Ibu bisa tarik nafas panjang ya Bu ya. Baik Ibu, ini Ibu sudah memasuki pembukaan 8 ya Bu ya. Ibu bisa pipis terlebih dahulu ya Bu. Bapak bisa bantu ibunya ya Bu ke kamar mandi. Tak lama kemudian, bidan 1 pun datang. Baik Ibu, karena Ibu sudah memasuki pembukaan 8, jadi Ibu bisa mengambil posisi yang nyaman ya Bu untuk bersalin. Terus untuk Bapak bisa kasih Ibu minum ya Pak ya. Bantu Ibu kasih minum ya.
Waalaikumsalam, Bu. Gimana Bu perkembangannya? Oh iya, tadi sudah saya lakukan pemeriksaan, dijijinya 100 kali per menit, terus untuk pembukaannya baru pembukaan 8. Jadi gimana nih Bu selanjutnya? Ya sudah, kalau gitu Ibu tolong siapkan parteset, oksigen, infus, dan alat gawat darurat lainnya ya, biar saya observasi lanjutan. Oh baik Ibu, saya permisi ya Bu ya. Setelah 4 jam kemudian, pembukaan Ibu sudah lengkap dan sudah ada tanda-tanda persalinan dan ingin melahirkan seperti dorongan ingin mengejan dan adanya sphincter anus. Kemudian ada juga perineum menonjol dan vulva vagina Ibu telah membuka. Pecahnya ketuban dan ketubannya bercampur dengan mekonium atau berwarna kehijauan. Baik Ibu, ini pembukaannya sudah lengkap, sudah ada tanda-tanda persalinan, terus air ketubannya juga sudah pecah tetapi keruh ya Bu karena bercampur mekonium. Nanti kalau terasa kontraksi Ibu bisa mengejan ya. Ayo Ibu, semangat Ibu. Ibu tolong Bu, ada yang tolong. Ayo Ibu. Waduh Ibu, ini ada lilitan tarik Oh, pusat. iya, Bu. Biar saya melepaskan, Ibu tolong siapkan meja resusitasi untuk antisipasi ya. Baik Ibu. Proses persalinannya berjalan dengan lancar. Kondisi ibu dalam keadaan baik, akan tetapi saat bayi keluar terjadi lilitan tali pusat. Lalu bidan 2 segera melakukan pengendoran dan melepaskan lilitan tali pusat dan memotong tali pusat bayi. Dari penyebab seperti saat dilakukan pemeriksaan di gigi janin, lebih dari 110 per menit dan air ketuban bercampur mekonium dan tanda gejala bayi dengan bayinya tidak menangis, bayi terlihat bernafas megap-megap, lalu bayi tampak sianosis atau biru, bayi tampak pucat, tonus otot menurun, penurunan kesadaran, tidak ada respon terhadap refleks rangsangan, maka diagnosanya adalah bayi ibu mengalami asfiksia berat. Lalu, setelah memotong tali pusat, lalu bidan 2 segera meletakkan bayi ke meja resusitasi atau ke tempat yang datar dan keras. Kemudian, bidan melakukan resusitasi pada bayi yang bertujuan agar bayi dapat bernafas spontan dan normal. Alhamdulillah Ibu, bayinya sudah lahir. Tapi bayinya belum menangis. Saya akan melakukan tindakan resusitasi dulu ya Bu ya. Sampai di puskesmas, nenek langsung menuju ke ruang bersalin dan menuju ke anaknya. Nak, gimana? Sudah lahir belum? Sudah Ibu, tapi bayinya belum menangis. Bidan sekarang lagi melakukan tindakan. Doakan saja ya Ibu, semoga bayinya baik-baik saja. Ya Allah, cucuku. Ini bayinya sepertinya asfiksia. Saya akan melakukan tindakan resusitasi dan Ibu tolong untuk melakukan tindakan pada ibunya ya. Baik Ibu, saya ke sana Ibu. Kemudian, bidan 2 melakukan langkah awal resusitasi. Setelah bayi diletakkan di meja resusitasi, tiba-tiba bidan 3 datang karena hari itu sedang pergantian jadwal dinas. Lagi asfiksia ya Bu? Iya Bu, ini denyut jantungnya lemah dan juga nafasnya megap-megap. Oh, sudah dilakukan rangsangan? Sudah Bu. Baik, saya akan melakukan ventilasi. Iya Bu. Kita memasang sungkup dulu ya Bu. Dibuka sedikit untuk bagian dadanya. Kita pasang sungkup di menutupi bagian mulut dan juga hidung bayi. Sudah siap ya Bu? Siap. Lakukan percobaan 1-2 kali. Kita mulai dari sekarang 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas,
6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas. Denyut jantungnya masih belum stabil, Bu, masih melemah. Kita lakukan resusitasi ulang pada bayi. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas. Denyut jantungnya masih belum stabil, Bu, dan juga adiknya Nafasnya belum masih menangis. megap-megap. Baik, kita langsung beritahu kepada keluarga. Kita akan melakukan rujukan ke rumah sakit karena nafas bayi masih belum stabil dan megap. Kita lihat megap-megap. Nah, kita rujuk saja, Bu. Baik, saya akan menghubungi keluarga. Baik, saya siapkan dulu. Setelah melakukan ventilasi, bayi masih bernafas megap-megap dan belum bernafas secara normal. Lalu bidan 2 segera meminta persetujuan rujukan kepada suami atau keluarga pasien. Baik Pak, Bu, kita sudah melakukan tindakan resusitasi dengan memberikan ventilasi pada bayi ibu dan juga bapak, tapi pernafasannya bayi bapak dan ibu itu masih belum stabil, jadi masih megap-megap. Kita akan melakukan rujukan ke rumah sakit. Apakah bapak dan ibu setuju untuk kebaikan kondisi anak bapak dan ibu? Iya baik Bu, kami bersedia lakukan yang terbaik ya Ibu untuk anak kami, selamatkan anak kami Bu. Ya, siap Pak, siap Bu. Monggo silakan untuk bapak bisa isi info konsen persetujuan menuju rujukan rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Oke, saya lakukan tindakan dulu, nggih. Setelah mendapatkan tanda tangan persetujuan rujukan, akhirnya bidan segera mempersiapkan rujukan dengan bakso kuda. Lalu bidan 2 segera merujuk bayi ibu tersebut. Selama di perjalanan, rujukan bidan melakukan resusitasi ventilasi sambil memeriksa denyut jantung bayi. Beberapa menit kemudian, sampailah di rumah sakit.